kondisi yang teman-teman lihat dari inflamasi ini normal atau tidak? Satu, yang paling terlihat dari kondisi luka ini, terjadinya maserasi. Nah, ini key point yang teman-teman bisa lihat. Kenapa kok bisa terjadi maserasi sih? Nah, itu dia menjadi pertanyaannya. Kenapa kok bisa dia menjadi maserasi? Harusnya, kenapa kita harus pakai foam? Karena hidrokolit ini teman-teman kalau dia udah kena cairan, dia kondisinya bakalan akan jadi melted gitu loh. Akan mudah dia untuk lembek. Selamat siang, Mbak Epi. Selamat Apa siang. kabar? Alhamdulillah kabar baik. Sekarang apa kabar? Alhamdulillah baik. Sepertinya sedang di tanah orang ini. Sedang- Betul. Buat Bapak Ibu semuanya yang lagi ada di Balikpapan, maka kita bisa meet up ya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya nih, mungkin yang ada asalnya dari Puskesmas ya, mungkin tahu namanya acara Asosiasi Puskesmas se-Indonesia. Nah, hari ini kita mau, bukan hari ini sih ya, mungkin mulainya besok ya. Mulai besok tuh kita ada ngumpul bareng gitu ya, Asosiasi Puskesmas se-Indonesia di Balikpapan. Nah, mungkin ada apa delegasi-delegasi yang datang ke Balikpapan nanti bisa ketemu sama saya dan juga nanti juga ada Nurse Marina Ruran. Jadi kita nanti bakal ada seminar dan juga workshop di agenda tersebut. Tapi itu nanti aja. Hari ini kita mau fokus dulu sama Nurse Kana Wajar. Aduh, jadi asik Oke, sekali ya pastinya ya. iya. Nah, sama satu lagi nih saya mau tanya ya, Bapak Ibu semuanya udah punya buku tata laksana belum? Nah, Karena tadi juga banyak banget tuh ya ternyata istilah-istilah yang belum diketahui ya karena Fajar ada kebetulan di buku tata laksana perawatan ulkus kaki diabetik itu banyak banget istilah yang penting ya, bukan istilah yang nggak penting ya, tapi ini adalah istilah penting yang memang seorang tenaga kesehatan khususnya adalah perawat luka itu mesti tahu ya Pak Kana. Salah satu contohnya tadi adalah istilah tentang offloading. Nah itu ya, jadi ternyata masih banyak juga nih yang belum tahu tentang istilah tersebut. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang belum ada bukunya, mangga silakan langsung aja nanti di apa nanti di kolom chat ya, kita dikasihkan linknya. Tapi Bapak Ibu semuanya itu bisa dapat buku tersebut karena nanti panduannya itu banyak banget. Nanti kita akan buat juga satu sesi di mana kita bisa bahas istilah-istilah yang biasa digunakan pada perawatan luka ya. Karena itu balik lagi istilahnya itu penting banget ya istilah tersebut gitu ya. Apalagi mungkin nanti Bapak Ibu harus ada proses refer ke dokter gitu ya karena kerjanya harus kolaboratif. Nah, istilah-istilah tersebut kalau dipakai terus dibaca sama dokter tuh bakal kelihatan keren banget Bapak Ibu semuanya. Gitu. asik, asik. Kelihatan itu ya. Jadi CWCCA-nya atau CWCC-nya atau ITN ini kelihatan tuh gitu ceritanya ya. Betul, betul. Jadi istilah-istilahnya tuh benar-benar yang kayak, wow, seorang perawat bisa tahu istilah ini gitu ya. Siap, siap, siap. Gitu. Betul sekali. Oke, Nurskana, tanpa Yap. panjang lebar aja, saya akan persilakan Nurskana untuk membawakan materi pada hari ini. Oke, terima kasih Mbak Epi atas kesempatannya. Teman-teman sekalian, selamat bergabung lagi di Medcopazin Academy, di mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu topik terkait dengan post-surgery wound ya, di mana ini banyak sekali yang sudah ditanya ke saya, dan saya coba untuk share ke teman-teman sekalian terkait dengan pertanyaannya, dan mungkin boleh deh kondisinya yang sekarang lagi ikut di Zoom ini yang sedang melakukan perawatan luka postoperatif siapa aja? Boleh dong, acungkan tangan. Boleh, siapa yang lagi ngerawat? Kemudian, eh, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sesi ini aku mencoba teman-teman untuk melihat apakah luka yang tadinya ya, yang tadinya pasien tersebut itu dengan luka akut atau luka postoperatif, itu teman-teman betul-betul ngelihat, oh, ini kondisinya normal nih. Jadi nggak bakalan akan ada terjadi gangguan proses penyembuhannya gitu tuh. Sehingga ini sama-sama ya kita coba lihat di sesi ini. Oke, di sesi ini aku ada dua apa namanya dua case yang mungkin aku akan share ke teman-teman sekalian ya berkaitan dengan topik hari ini. Jadi aku bawain topik hari ini aja adalah jangan asal ganti. Nah, gitu dia. Kenapa saya bilang jangan asal ganti? Karena kebanyakan ya yang konsul ke saya tuh bilang, Pak, kalau seandainya setiap hari saya ganti gimana ya? Kalau seandainya cairannya banyak, Pak.
Jadi saya pengen ganti nih tiap hari, boleh nggak Pak? Masih ada bertanya kayak gitu. Karena kenapa saya apa namanya ambil topik ini? Karena ini salah satu yang paling penting teman-teman sekalian untuk bisa melihat kondisi ya yang kita nanti akan lakukan perawatan pada pasien-pasien dengan post surgery ya agar dia tidak terjadi undisturbed ya jadi tidak terjadi gangguan gitu di proses penyembuhan healing dalam post operatif luka. Ini dia ya. Nah, jadi eh, saya langsung aja ke gambar pertama. Teman-teman sekalian, kalau ngelihat gambar ini ya, apa yang ada di penglihatan teman-teman? Boleh dong di chat di kolom komentar. Saya mau tahu. Coba kita mau lihat kira-kira gimana teman-teman sekalian. Luka baru post operatif, betul ya. Oke, lain yang teman-teman lihat apa? Fase inflamasi. Oke, ada yang bertanya nih, fase inflamasi sambil ada tanda tanya ya. Terus teman-teman yang lain kira-kira memerah, terus penyembuhan delay, nyeri, dehis. Dehis itu maksudnya dehisen ya, tanda inflamasi. Oke, terus resiko infeksi. Ada lagi? Edema, bengkak, dehisen plus ada slough. Oke, ada slough ya. Ya, lanjut. Dolor, dolor ya. Ya, apalagi teman-teman sekalian. Oke, tanda infeksi. Nah, sekarang kita mau mau apa namanya ngelihat dari kondisi pasien ini. Ini kalau dilihat menurut teman-teman sekalian, ya, ini betul. Maksudnya teman-teman lihat nggak? Ini pasien itu tergolongnya dengan luka operasi. Betul, ya. Jadi ini ada luka operasi yang baru kondisinya terjadi sekitar 3 hari yang lalu. Oke, terus ditanya, Pak, ini fase inflamasi. Betul, fase inflamasi itu pasti akan terjadi pada pasien dengan fase postoperatif. Kondisinya tersebut apalagi baru kurang lebih dari 3 hari, ya, pasti dia akan terjadi inflamasi. Pertanyaannya, apakah kondisi yang teman-teman lihat dari inflamasi ini normal atau tidak? Nah, itu dia. Kalau dibilang merah, semua fase akut pasti akan terjadi inflamasi. Kayak gitu tuh. Jadi, kira-kira kita mau lihat apakah inflamasinya normal atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan kita dulu. Sehingga kita bisa bilang penyembuhannya delay, Pak. Gitu tuh. Nyeri, pasti nyeri kondisinya. Apalagi ada terjadi proses peradangan atau terjadi kontinuitas yang terjadi yang terpisah atau dia terjadi perlukaan gitu maksudnya. Pasti akan ada nyeri. Kayak gitu tuh. Pasti. Karena apa? Karena setiap ada terjadi fase inflamasi, salah satu respon radang pasti akan menimbulkan rasa nyeri. Jadi pertanyaannya normal atau tidak? Gitu tuh ya. Nah, jadi kita lihat sekarang, kalau bentuknya kayak gini, dia baru 3 hari, menurut teman-teman, normal tidak luka akutnya atau luka postoperatifnya? Itu dulu, jadi itunya. Kira-kira boleh sebut deh, normal nggak? Normal, normal, normal. Oke. Nah, normal, normal, tidak normal, normal, tidak normal, normal, tidak normal. Oke, sekarang kita jawab ya kondisinya. Harusnya ya, setiap kali prosesnya ada terjadi yang namanya proses pembedahan, teman-teman sekalian. Kondisi luka yang tadi dilakukan eh, post debridement atau dilakukan insisi, ketika dia kondisinya dilakukan insisi, pasti akan ada pemisahan jaringan atau putusnya jaringan. Sehingga salah satu kegiatan yang dilakukan dalam post operatif adalah dia pengen di heading. Untuk apa? Menyatukan jaringan dengan jaringan. Ya, itu dia tuh, ya. Pengennya kayak gitu. Jadi, kalau seandainya ada jaringan yang tidak menyatu, teman-teman sekalian, jawabannya apa berarti? Tidak normal. Jadi kalau seandainya ada jaringan yang menyatu tiba-tiba terbuka, itu tidak normal. Makanya kenapa tadi teman-teman bilang, Pak, ada resiko terjadinya defisen. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, kalau ini kondisinya defisen, kenapa kok bisa terjadi? Satu, yang paling terlihat dari kondisi luka ini, terjadinya maserasi. Nah, ini key point yang teman-teman bisa lihat. Kenapa kok bisa terjadi maserasi sih? Nah, itu dia menjadi pertanyaannya. Kenapa kok bisa dia menjadi maserasi?
Harusnya ketika kondisi pasien yang kita lakukan proses perawatan, teman-teman itu sudah bisa memprediksi kira-kira bagaimana cairan yang keluar dan kira-kira apa balutan yang mau diberikan. Jadi kalau seandainya udah ada balutan yang diberikan sama teman-teman, dia masih terjadi putih-putih seperti ini, artinya ada proses dressing atau balutan yang dipilih yang tidak sesuai. Gitu tuh. Pertanyaannya, kalau seandainya kondisinya kayak gini, ya, teman-teman bisa prediksi nggak ini lukanya dikasih apa? Kenapa dia prosesnya bisa seperti ini? Kenapa dia bisa jadi kayak gini nih? Hipermoist. Oke, good. Hipermoist. Nah, hipermoist itu teman-teman bisa terjadi karena adanya apa? Karena ada cairan yang kondisinya tidak terabsorb secara optimal pada saat kita memilih. Nah, betul Pak, katanya ditutup pakai kasa doang. Kayak gitu tuh. Padahal kita sudah tahu bahwa kalau seandainya ada beberapa produk yang kita pakai atau balutan yang kita pakai ketika dia keluar cairan tidak mampu mengabsorb cairan secara cepat atau tepat, dia akan terjadi proses hipermoist. Makanya Bapak Ibu bisa cek ya segala sesuatu yang teman-teman bisa pakai dia nggak bisa optimal absorbnya ya itu kondisinya jangan digunakan. Nah makanya di sini ada yang nyebutin Pak cuma pakai kasa doang. Pertanyaannya, kenapa kok bisa teman-teman nebak kasa? Kenapa? Jangan bilang ya, karena di tempat saya adanya kasa. Jangan bilang gitu ya, teman-teman ya. Karena memang salah satu yang menyebabkan kondisi luka tersebut tidak dapat implementasi secara baik. Salah satunya adalah apa, teman-teman sekalian? Tadi tidak ada di tempatnya ya ketersediaan bahan balutan yang sesuai. Padahal kalau bisa kita lihat proses untuk melakukan yang namanya pembedahan harusnya dibarengi dengan bahan balutan yang sesuai juga sehingga pasiennya safe. Jadi kalau ini kondisinya diberikan hanya ya salah satunya dengan kasa doang ya ini saya cerita kasa. Kalau kasa dia kita kasih doang ke luka dia tidak mampu teman-teman untuk bisa mengabsorb secara baik. Kalau dia udah jenuh ya yang akan terjadi apa? Kondisinya akan menumpuklah si cairan tadi di sana yang menyebabkan terjadinya hipermois. Nah, apa salah satunya yang akan terjadi? Nih, ya, dia terbuka. Kalau dia sudah terbuka seperti ini, teman-teman, ada juga pertanyaan selanjutnya. Ini kenapa kok bisa jadi menumpuk cairannya di sana? Kira-kira berapa hari dia ganti balutannya? Nah, tadi kan kondisinya udah disebutin tuh ada kasa. Bener, ini salah satunya dia menggunakan kasa doang. Kayak gitu. Yang kedua adalah kenapa kok bisa dia jadi maserasi teman-teman? Kenapa? Kenapa dia kok bisa jadi maserasi? Selain tadi kondisinya hanya diberikan kasa. Ya, ada yang nyebut MASD. Betul, betul sekali. Ya, dia jadi maserasi nih. Nah, pertanyaannya ini kenapa kok bisa jadi maserasi? Kita boleh cek berapa lama sudah kondisinya dia cairannya banyak, digantinya harusnya berapa lama. Kayak gitu. Karena ketika kondisi sebuah balutan tidak mampu mengabsorb secara optimal, tidak boleh teman-teman taruh di sana dressingnya lama-lama. Dan seharusnya pun ketika dia tidak mampu mengabsorb secara optimal, harusnya tidak diberikan dressing itu di sana. Artinya, selain dia kondisinya tadi si dressingnya tidak mampu mengabsorb secara baik, dia juga tidak bisa teman-teman. Salah satunya apa? Diganti lama-lama. Makanya, kenapa dibilang kalau menggunakan kasa itu selalu harus cepet-cepet ganti. Benar, iya kan? Gitu dia tuh. Cepet-cepet ganti. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman sekalian ganti tiap hari, apakah berefek terkait dengan cost efektif tadi? Jadi kalau costnya nggak efektif, nggak boleh teman-teman pakai. Harusnya seperti itu. Ya. Nah, sehingga di sesi ini yang saya mau jelasin adalah ketika teman-teman mau pilih balutan, yang harus dicek adalah lihat balutan apa yang bisa mengabsorb secara baik. Kemudian balutan apa yang bisa mempertahankan kelembaban secara baik agar tidak terjadi maserasi dan kondisinya dia mampu bertahan sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak gitu tuh. Terus yang ketiga, apakah bahan balutan yang mau kita berikan ini dia cost efektif atau enggak? Kalau dia enggak cost efektif, jangan dipakai. Kayak gitu tuh.
Ya, sehingga apa yang terjadi dari dampak itu teman-teman sekalian, ini dikenal yang namanya dehiscent. Kebuka dia. Kalau kayak gini dia kebuka teman-teman sekalian, ini nggak bakalan kondisinya akan bisa nutup cepet. Sehingga butuh ada perhatian yang kedua. Makanya ada dikenal dengan delay wound healing. Atau dikenal dengan secondary intention wound healing teman-teman. Jadi butuh ada perhatian selanjutnya. Apa perhatiannya? Harus pilih bahan balutan yang bisa absorb, yang bisa buat lembab, yang bisa dia diganti prosesnya per 3 hari, yang bisa dia cost efektif. Gitu tuh ceritanya. Sehingga nggak terjadi nih. Kalau lama-kelamaan dipakai lagi seperti itu balutan dipakai. Makanya banyak kondisi luka tuh yang tadinya bagus jadi terbuka teman-teman sekalian. Kalau udah kebuka apa yang terjadi? Akan muncul yang namanya kematian jaringan. Kenapa? Karena dia kerendam terus nih. Ketika dia kerendam terus, apa yang akan terjadi? Nah, muncullah nih jaringan mati. Nah, kayak gini nih. Awalnya cuman kayak gini doang. Ada di bawah ini nih mulai ada terjadi rongga-rongga. Harusnya di dalam rongga-rongga yang kita buat untuk menyatu dia jaringannya itu bisa kita fasilitasi dengan dressing yang baik. Salah satunya apa tadi? Yang absorb. Kayak gitu ya. Sudah. Nah, ini kondisinya. Kalau dibiarin, ini di tangan teman-teman, itu kondisi akan terus terbuka. Dan salah satu yang harus kita lakukan adalah teman-teman harus bisa angkat ya salah satu jaringan matinya secara cepat agar dia dasar lukanya bisa terlihat secara baik. Nah, sehingga apakah luka di atas termasuk luka akut? Pertanyaan yang pertama, coba teman-teman jawab. Apakah luka di atas termasuk luka akut? Belum tahu. Oke, kenapa kok belum tahu? Tidak. Kronis. Kenapa dia bisa jadi kronis? Karena salah satunya tadi tidak difasilitasi bahan balutan secara baik. Ya, itu dia. Ingat ya, tadi dia kondisinya sudah 3 hari. Harusnya proses 3 hari, teman-teman sudah bisa melihat adanya proses epitelisasi pada luka akut. Kenapa? Karena luka akut itu akan terjadi ya eh, 2 hari dia akan terjadi epitelisasi. Itu yang diharapin sama kita ketika kita melakukan proses perawatan luka. Makanya hari ketiga boleh ada tuh dievaluasi nih untuk bisa diangkat si jahitan tadi. Kemudian gimana cara perawatan di atas? Nah, cara perawatannya tadi kita siapin. Salah satunya adalah boleh tutup pakai alginate dan foam dressing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah alginate yang bagaimana yang teman-teman boleh pakai dan foam yang bagaimana yang teman-teman boleh pakai. Nah, gitu ya. Sehingga apa bisa mensupport kebutuhan pasien ini agar terjadi lembab yang seimbang, gitu ya. Nah, jadi ada yang nanya nih ke saya, mengapa luka postoperatif kebanyakan kondisi luka sering terjadi semakin buruk dan episode infeksi memanjang. Nah, salah satu yang terjadi itu prosesnya kayak tadi, Bu. Makanya kita harus cek di awal pas waktu dia prosesnya diberikan ya bahan balutan sesuai atau tidak gitu tuh. Makanya kalau seandainya dia udah perburukan berarti teman-teman harus menggunakan perawatan salah satunya apa? Perawatan kalau dia sudah terjadi delay wound healing berarti perawatan kronis. Jadi bukan lagi luka akut. Jadi jangan disamain gitu ya. Nah, jadi ini salah satu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari klinisi ini, teman-teman bisa lihat nih ya, klinisi yang muncul nih, penilaiannya apa dari luka tadi. Nah, kalau seandainya kondisinya dia ada dehiscent, berarti teman-teman tuh harus melakukan evaluasi atau teknik jahitan eh, yang bagian mana yang kondisinya mungkin dia terjadi luka tekan. Misal evaluasi luka teknik jahitan atau ada nggak tekanan di bagian yang dilakukan apa namanya suture atau di heading tadi ada nggak tekanan di sana kalau dia ada tekanan di sana berarti teman-teman harus selesaikan tekanan itu jadi artinya ada yang dibuka tujuannya untuk apa biar vaskularisasinya bagus gitu ya terus ada nggak seroma di sana oh rupanya setelah kita cek ada tadi seroma nah seroma ini salah satu yang terjadi akibat adanya dead space jadi ada ruang yang kondisinya bisa muncul air ya di sana udara dan bisa bertumbuh bakteri secara cepat. Makanya kenapa kita butuh untuk bisa tadi menyelesaikan sisi aroma tadi kalau seandainya dia keluar berarti bisa diabsorb dengan baik. Kemudian kita lihat ya
resiko infeksi. Kalau dia makin lama cairannya makin banyak keluar, teman-teman, berarti teman-teman harus butuh, kalau seandainya dia udah berubah jadi purulem, berarti harus kultur dan yang lainnya. Ya. Kemudian satu lagi adalah teman-teman boleh mengganti balutannya, ya. Harus cepat-cepat ganti balutan kalau udah kayak gitu. Jadi apa balutan yang dipakai apa? Ya salah satunya boleh jenis hydro fiber, ya, foam dressing, bahkan kadang-kadang teman-teman boleh pakai negative pressure wound therapy. Boleh dipakai. Untuk luka akut tuh boleh dipakai NPWT. Dan ini butuh dievaluasi secara ketat. Kenapa? Kalau nggak dievaluasi teman-teman, pasiennya langsung disuruh pulang. Brodol itu pasiennya di rumah. Nggak bakalan kondisinya akan. Nah, sehingga jadi besok kalau seandainya teman-teman mau ngecek ya terkait dengan dressing, gimana dressingnya? Apakah kotor atau lembab atau kondisinya tiba-tiba bernoda? Jadi kalau seandainya di luka postoperatif udah ada noda aja keluar, bocor sedikit aja, teman-teman harus ganti. Itu dia. Yang kedua, lihat dressingnya yang dipakai. Apakah dia di sisi-sisinya itu betul-betul dia terrekat dengan baik, dengan sempurna? Karena kalau seandainya dia udah ada gelombang dikit aja, itu akan mudah kuman untuk masuk dan sekaligus cairan atau keringat yang bisa masuk. Dan paparan dari luar bisa mudah untuk masuk ke dalam. Ya, jadi besok teman-teman cek itu. Jadi kalau seandainya teman-teman mau pakaikan, setelah dipakaikan, lihat bagaimana kebersihan permukaannya. Apakah dressing kotor atau lembab atau tiba-tiba ada noda. Kalau dia ada noda, ganti. Kemudian lihat samping-sampingnya teman-teman. Melekat dengan sempurna atau tidak. Ya, kemudian selanjutnya apa? Kita lihat ada nggak bagian-bagian yang kondisinya misalnya tergulung pada saat teman-teman melakukan apa namanya fiksasi. Karena ini yang tidak boleh pada saat kita melakukan proses penggantian. Nah, sehingga besok pada saat teman-teman cek nih kondisinya cairannya keluar ganti berarti ya. Kemudian kehilangan daya rekat teman-teman di dressingnya harus ganti juga ya, gitu tuh. Dan ada tanda-tanda dehiscent teman-teman harus wajib ganti. Nah, ini salah satu dressing yang saya mau coba share ke teman-teman. Jadi ini ada dressing teman-teman, namanya hydro fiber ya. Di mana dressing ini tuh dia mampu untuk mengabsorb secara baik. Jadi teman-teman boleh pakaikan untuk kasus-kasus yang seperti tadi. Kalau dia kondisinya mungkin cairannya cukup banyak ya. Dia ini dressingnya itu sangat efektif untuk bisa absorb. Jadi kalau dia yang absorb, dia betul-betul akan langsung ngeklok si eksudatnya. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah hydro responsive wound dressing atau dia hydrofiber yang teman-teman bisa lihat di video saya. Nah, hasil akhir dari si dressing tadi, teman-teman yang bisa kita lihat adalah nih, kalau dia kondisinya udah absorb, dia akan betul-betul locking. Jadi apapun bentuk si cairannya, teman-teman pakaikan, dia bisa absorb secara optimal sampai dia kondisinya berubah jadi gel. Jadi besok kondisinya kalau seandainya teman-teman buka, tutup itu gampang banget. Ya, untuk salah satu boleh pilih si dressing hydrofibernya ya. Jadi boleh pakai. Ini salah satu jenisnya. Boleh pakai foam nggak? Boleh. Nanti kita siapin untuk itu. Oke, itu dia Mbak Epi. Mungkin untuk salah satu pemilihan dressing yang absorben, mungkin teman-teman bisa tahu ada namanya foam, ada NPWT, tapi ini aku kasih tunjuk satu dressing yang namanya hydrofiber. Oke, Bapak Ibu semuanya tadi udah banyak jelaskan ya Pak Kana ya sebenarnya kenapa sih bisa terjadi delay gitu ya gagal sembuh pada pasien-pasien dengan post op. Sekarang waktunya buat Bapak Ibu semuanya bisa bertanya langsung ke Nurse Kana nih. Gitu. Saya berikan waktu. Adakah yang mau langsung bertanya dengan unmute ya, unmute suaranya? Boleh langsung raise hand. Pak Jayadi mau bertanya langsung ke Nurse Kana? Silakan ya, ini kesempatan yang eksklusif ya. Boleh, silakan. Saya sambil mendengarkan dan mempersiapkan ya kebutuhan untuk apa namanya kita demonstrasi ini ya. Ya, sambil-sambil juga buat Bapak Ibu semuanya yang mungkin eh, malu-malu ya. Tapi sebenarnya kalau di Metrovagen Academy nggak boleh malu-malu ya untuk bertanya ya. Saya Bu, Sila, itu ah kan boleh Bu, silakan Pak apa, Dedi. Silakan. tadi kan kalau ada tekanan pada jahitannya kan boleh dibuka jahitannya tuh, ya kan? Kalau ada Aha, tekanan di daerah jahitannya, jahitannya boleh dibuka. Apa itu nanti nggak jadi masalah itu Bu? baik. Silakan Pak Kana, boleh. Pak Kana sedang menerima pertanyaannya dari Pak Dedi.
Kalau gini, Bu, jadi kan Ya, iya. kalau baru itu kan lukanya 3 hari. Kalau kita evaluasi ada tekanan pada jahitannya kan kita buka. Itu kan belum waktunya kontrol kembali ke bedahnya, Pak. Nanti kita dimarah-marah nanti. Buka jahitan terus. Yes. Oke, 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 Pak. Paham saya, paham saya. Jadi, Pak belum 3 hari. Jadi gini, Pak. Sebenarnya kebutuhan kita pada saat kita menjadi seorang perawat luka, itu kan kita bisa mengadvocate sebenarnya. Ketika kita datang, kita bisa melaporkan. Biasanya kan hal-hal kayak gitu tuh yang biasanya sering kolaborasi di rumah sakit. Ada pertanyaan, ada kegiatan kolaborasi antara perawatnya sama dokternya. Nah, jadi kalau seandainya ketemu kayak gitu, kita bisa langsung konsultasi nih. Ini kondisinya ada terjadi penekanan. Boleh nggak kalau seandainya saya berikan dressing yang bisa menyebabkan dia nggak tertekan lagi. Tapi tetap nggak menghilangi eksistensi dia untuk bisa menyatu jaringannya. Contohnya, teman-teman boleh ganti dengan wound street namanya. Nah, itu silahkan ya. Atau teman-teman yang kondisinya di bagian kaki tadi, ada beberapa kegiatan yang teman-teman boleh tambahkan. Misalnya, teman-teman melakukan fiksasi dengan bandaging yang bagus. Kenapa? Karena sering banget kondisi luka yang terjadi di kaki, itu dia kan bakalan inflamasi itu akan membengkak. Jadi kalau ketika dia membengkak, teman-teman nggak memberikan kompresi untuk bisa memperbaiki venous return-nya, itu kondisi akan bisa menyebabkan yang terjadi dehiscent tadi tuh. Nah, jadi kenapa butuh banget kalau seandainya besok ketemu pasien-pasien yang ada terjadi penekanan, ya betulnya ketarik banget. Karena kalau dia ketarik bakalan akan terbuka. Jadi kondisinya kita harus ganti dia dengan si bahan balutan lain. Gitu tuh. Oke, sekarang aku mau jelasin contohnya macam apa. Ya, Mbak Ulis, boleh? Ya, contohnya besok kalau seandainya teman-teman ketemu ada luka ya di bagian tangan seperti ini, kemudian dia terbuka. Nah, salah satunya kalau seandainya kita lihat nih ada tekanan, karena kalau dia ketekan teman-teman, ya salah satu yang akan dipengaruhi adalah sirkulasi nih ke bagian untuk proses penyembuhan. Nah, jadi gimana caranya kalau dia ketekan akibat terjadinya bengkak tadi? Nah, salah satunya kita boleh fasilitasi ketika kita buka, teman-teman tuh boleh menggunakan fiksasi. Yang tujuannya fiksasi kedua ini, yang pertama plester, boleh pakai yang namanya fiksasi apa namanya kohesi banded untuk bisa nyatuin jaringannya. Nah, caranya gimana? Kalau seandainya teman-teman nggak ada wound street, ya boleh pakai kasa. Begini teman-teman sekalian, boleh kasih kasa. Jadi ya, jadi tadi ada setting yang mungkin terlalu ketat sekali, teman-teman kondisinya boleh buka atau suruh aja buka sama dokternya langsung kayak gitu. Kemudian nanti kondisinya teman-teman boleh menggunakan fiksasi ini dari sini, boleh kita tarik ke kiri ya, kita tarik nih. Yang pertama kita boleh kasih fiksasi aja pakai plester. Jadi ambil, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kayak gini, tarik satu, oke teman-teman. Kemudian nanti teman-teman boleh satu lagi nih di sini. Nyelang ya dia. Jadi tarik ke atas, kemudian dari atas tarik ke bawah. Kita berlawanan lagi nih modelnya. Ini untuk yang nggak punya uh, wound fiksasi ya, jadi wound street yang nggak punya. Dari sini teman-teman tarik ke bawah, jadi dia menyilang tuh prosesnya. Oke, tarik begini, sudah. Atasnya teman-teman boleh kasih dia dengan kalsium alginate, boleh. Atau teman-teman, Pak nggak ada lagi, kalau ada pendarahan boleh kalsium alginate, tapi kalau misalnya seandainya terjadi apa namanya kalau dia kondisinya masih berdarah boleh kalsium alginate, tapi kalau dia nggak berdarah boleh langsung kasih foam ya. Modelnya kayak gini, foam, teman-teman boleh untuk gunain. Kalau lukanya kecil ya, kalau lukanya besar berarti teman-teman boleh pakai foamnya, boleh taruh atasnya.
Nah, ini di atas ini boleh kita pakai Mecofazine Red. Ini kita kasih atasnya Mecofazine Red, teman-teman. Sepanjang bagian yang kondisinya tadi ada terbuka kayak gitu. Kemudian atasnya boleh kasih foam. Oke. Kemudian boleh kita fiksasi. Nah, fiksasi ini ya untuk menurunkan tadi prosesnya terjadinya pembukaan atau dia bergeser, teman-teman boleh pakai fiksasi. Nah, fiksasinya tuh boleh pakai ini. Ini teknik fiksasinya ya. Ya kayak gini, teman-teman. Ini ya kita tekan. Oke. Jadi dia betul-betul nempel ke dalam. Udah kita fiksasi, dia nempel ke dalam. Oke. Kemudian dia kita buat seperti ini. Oke. Ya, ini modelnya kayak gini. Makanya teman-teman tuh butuh fiksasi ini nih. Kenapa saya bilang boleh dipakai? Ini tujuannya tadi habis. Nah, terus di fiksasi begini. Nah, dengan cara seperti ini, fiksasi di dalam itu nggak bakalan goyang dia, ya. Terus kita fiksasi, boleh menggunakan foam atasnya. Ini tujuannya biar kondisi tidak ada tekanan terlampau tinggi. Kemudian di atasnya baru kita stabilisasi pakai si cohesive bandage. Nah, gini nih kalau di bagian kanan. Gitu ya. Nah, ini boleh teman-teman lakuin untuk proses yang namanya fiksasi pasien-pasien dengan luka-luka yang kondisinya terbuka. Atau teman-teman habis mau angkat nih di apa namanya headingnya, teman-teman boleh lakuin dengan penggunaan si apa namanya kohesif. Oh, kalau seandainya apa namanya di bagian yang datar gimana Pak? Pakainya hidrokoloid. Pakainya hidrokoloid. Teman-teman boleh buka nih hidrokoloid ini, hidrokoloid segede ini teman-teman. Ini hidrokoloid ya. Ini teman-teman boleh pakai ini hidrokoloid. Jadi boleh dibuka hidrokoloidnya ya, begini. Oke. Nah, ini boleh kita buka hidrokoloidnya. Kemudian nanti hidrokoloid ini boleh kita taruh di bagian yang datar, misalnya di bagian luka kayak gini nih. Teman-teman boleh angkat. Oke, hidrokoloidnya. Tapi jangan jangan lupa atasnya tetap kasih foam. Kenapa saya bilang kasih foam? Karena ini bakalan akan keluar cairan banyak. Jadi yang nanti menampung salah satunya foam. Jadi foam tadi boleh kita pakai Metcovazine Red, taruh boleh. Tapi di bagian ujung-ujungnya tuh kita fiksasi pakai si uh, hidrokoloid ini. Nih, boleh kita pakaikan. Kenapa kita harus pakai foam? Karena hidrokoloid ini teman-teman kalau dia udah kena cairan, dia kondisinya bakalan akan jadi melted gitu loh. Akan mudah dia untuk lembek. Nah, ini begini teman-teman pakai terus atasnya boleh pakaikan foam. Tujuannya tadi untuk si cairannya betul-betul terabsorb. Nah, gini, oke. Kemudian boleh fiksasi pakai si kohesif. Ada pasiennya? Iya. Ya, pakai kohesif. Misalnya teman-teman mau pakai, jadi diambil ya sama ibu. Nah, ini ya, biasanya tuh di bagian-bagian ini nih mudah banget untuk kebuka lagi nih. Apalagi bagian tangan tadi ya, ya sering dilakukan pergerakan misalnya, dia mudah banget untuk bisa kebuka kembali. Nah, ini teman-teman boleh pakai. Jadi nanti kalau seandainya dia cairannya itu keluar, diabsorb sama si foam, kemudian si hidrokoloidnya tadi ini bisa memfiksasi dia dengan baik. Kemudian teman-teman boleh tutup dia pakai kasa. Boleh ya ditutup pakai kasa. Sorry, kasa. Plester maksud saya. Boleh kita tutup pakai plester, teman-teman. Ini di bagian ini boleh kita tutup. Ini
tekan aja ujungnya ya, bukan di bagian lukanya. Jadi kita buatnya seperti ini. Kemudian boleh dibeginikan, ya. Ini kita pasang nih plasternya. Oke, udah. Baru teman-teman boleh pakaikan ini. Caranya ini. Ini ambil, ya. Ini ambil. Begini teman-teman. Kemudian, boleh nggak pegang tangannya gitu. Tulis. Nih, ya. Kan ini kalau ditarik kan agak sulit ya, teman-teman sekalian. Ini boleh dipotong nih. Ini dipotong. Ini, potong kayak gini. Nah, ini boleh dimasukin ke sini. Ini teman-teman. Nah, nih, boleh dimasukin dia ke sini sebagai fiksasi. Gitu. Oke, satu lingkar. Kemudian ini boleh kondisinya agak lebih panjang juga nggak apa-apa. Nah, ini boleh satu lagi nanti dia. Nah, jadi dia terfiksasi nih, teman-teman. Ini, oke. Sudah. Yang bawah ini untuk dia fix. Tah, kia. Jadi, dia bisa tetap bergerak, tapi terfiksasi dengan bagus. Ya, nah ini adalah salah satu teknik untuk fiksasi pasien-pasien dengan luka postoperatif biar dia kondisinya tidak terbuka akibat proses pergerakan. Atau kalau misalnya tadi ada heading yang mau kita buka, kita bisa memfasilitasinya dengan cara heading kayak gini. Jadi lukanya tetap aman. Oke, tiga pertanyaan yang sudah masuk nih, Nurs. Karena yang pertama adalah soal kalau luka terjadi dehiscence ya, semoga terdengar suaranya ya. Kalau luka terjadi dehiscence, apakah boleh dipakaikan dressing yang mengandung antimikrobial? Nah, pertanyaan yang kedua, kalau untuk luka Hipafix tadi ya, itu pertanyaan dari Bu Endang itu, kalau Hipafix itu apakah sama dengan Benton? Saya juga kurang tahu ya Benton luka itu Apa apa. benton ya? Iya. Benton itu Cuma saya yang tangkap adalah Hipafix itu seperti wound strip ya Bapak Ibu. Itu bisa di Google ataupun nanti saya akan share di grup ya. Wound strip itu kayak gimana ya. Jadi Hipafix itu tadi fungsinya adalah untuk sebagai pengganti wound strip. Sama yang pertanyaan ketiga adalah eh seringkali luka post op itu kan dikasih ini ya handscoon ya sebagai drainase itu ya. Nah, itu gimana nih pandangan dari Pak Hana gitu ya? Apakah itu perlu kita cabut karena itu sebagai benda asing atau seperti apa? ya, oke. Aku langsung jawab nomor 3 ya, karena tadi nomor 1 dan 2 mungkin akan ada contohnya. Nomor 3 itu kondisinya cabut aja, teman-teman. Cabut aja. Jadi kita fasilitasi dia dengan boleh menggunakan langsung kantong stoma, teman-teman boleh pakai kantong stoma atau boleh pakai foam langsung. Tapi tadi yang bisa betul-betul ngabsorb. Nah, caranya apa? Kalau seandainya memang dia di dalam sana masih ada lubang, teman-teman boleh pakaikan foam nih, foam ada foam kapiti itu, teman-teman. Masukin dia sepertiga, nggak boleh full, udah. Masukin kalau dia ada under mini, boleh pakaikan kayak gini ya, masukkan ke dalam yang lubang tadi, tapi nggak boleh full karena pada saat dia absorb eksudat dia kondisinya akan ngembang. Jadi seperempatnya aja kita masukin atau sepertiganya boleh kita masukin sehingga besok pada saat ada cairan dia kondisinya bisa lebih membuka si lubangnya dan dia bisa mengabsorb si cairannya dengan baik. Besok kalau seandainya cairannya sudah sedikit, teman-teman boleh kondisinya menggunakan yang namanya bisa menstimulasi. Contoh boleh pakai kolagen, boleh teman-teman pakai si mecobalamin red, teman-teman boleh infectantine boleh dikasih langsung ke dalam terus kondisi itu. Nah, itu dia boleh dipakai. Oke. Nah, tadi ada menarik banget nih soal tekanan menggunakan cohesive bandage gitu ya. Apa beda cohesive bandage sama elastic bandage? Apakah itu dua bandage itu gitu ya? Itu boleh diganti nih karena tadi Pakana kan pakainya cohesive. Apakah boleh diganti dengan elastik? Karena ada beberapa Ya, pasien itu yang nggak nyaman katanya.
Aku lebih nganjurin kalau teman-teman mau fiksasi kayak model caraku tadi ya. Biasanya kalau elastis bandit nggak bisa teman-teman dipakai difiksasi kayak model caraku tadi. Jadi anjuran aku tuh teman-teman boleh pakai kohesi bandit. Tujuannya dia biar memfiksasi dengan baik karena kalau elastis bandit dia kondisinya itu nggak bisa langsung terfiksasi. Jadi apa namanya butuh ada betul-betul apa cekipannya dulu. Kalau ini kita memfiksasi itu dia langsung jejek, nggak pindah-pindah lagi. Kalau elastis bandit kalau kita pakai di situasi kayak tadi itu dia bakalan akan berudul dan kalau kita potong itu nggak bisa gitu. Oke, semoga terjawab ya Bapak Ibu ya tadi pertanyaannya dari Pak Sadan, Bu Rista, dan juga Pak Rizal ya. Betul. Oh, Ya, kalau mau bertanya lagi, nanti di sesi apa namanya selanjutnya berkaitan dengan gimana cara apa ngebalut bandage, boleh ikut pelatihan, boleh ikut baca buku, nanti gimana caranya aku kasih tahu ke teman-teman. betul sekali. Karena kebetulan waktu kita hari ini sudah habis gitu ya. Tadi Pak Hana sudah memberikan materi yang sangat kompleks tentang kenapa luka post op itu bisa gagal. Terus kemudian juga sudah sempat di workshopin. Tenang aja Bapak Ibu semuanya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ataupun mungkin ada beberapa pertanyaan yang kok kayaknya ini ada lagi deh pertanyaan gitu ya. Tenang aja setiap minggu kita akan selalu live bareng bersama dengan Wound expert lainnya gitu. Nah, kebetulan hari ini kita sudah alhamdulillah sudah selesai ya Nuskana ya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan insight baru lagi dalam memberikan perawatan luka pada pasien post operatif. Buat Bapak Ibu semuanya tenang aja kita masih bisa diskusi di dalam grup WhatsApp ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Nuskana dan juga tim dan juga Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah join. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Buat Bapak Ibu semuanya yang belum punya buku tata laksana luka diabetikum, harus segera karena kita mau ada bahas eksklusif, bahas khusus ya buat Bapak Ibu semuanya yang sudah punya bukunya supaya bisa paham apa aja istilah-istilah yang ada di dalam buku tersebut. Gitu. Oke. Nah, buat Bapak Ibu semuanya yang hari ini juga plus dapat SKP ya. Nanti bisa mungkin setelah ini akan ada sesi bersama dengan tim dari Solusi Medical Event gitu ya supaya dapat arahan-arahan untuk LMS-nya. Nah, buat Bapak Ibu semuanya, buat minggu depan ya, minggu depan juga kita kemungkinan bakal ada SKP-nya lagi, jadi harus banget ya ikut Mitko Hadin Academy, ilmunya dapat banyak, tapi kalau bisa dapat SKP juga. Oke, gitu. Gimana statement dari Naskana? Oke, statement saya aku terakhir adalah teman-teman, ketika kondisinya Anda menjadi perawat luka, sediakanlah bahan balutan sesuai dengan kebutuhan Anda karena kebutuhan Anda adalah salah satu kunci bahan balutan yang sempurna nanti. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Saya tutup untuk Melko Hazin Academy di sesi minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Teman-teman, kasih, Pak Kana. kita lagi. Oke. Oke, dadah. Dadah.